di pertemuan akan datang beliau sudah pulang atau belum, atau dengan pemateri yang lain. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama Abu Waqid Al-Laythi, ya, beliau pernah menceritakan sebuah kejadian yang mana kejadian ini terjadi di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya. Abu Waqid ini menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu, bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya. Idh aqbala salasatu nafarin. Idh aqbala salasatu nafarin. Tiba-tiba ada 3 orang datang ke kumpulannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan para sahabatnya. Ada 3 orang datang. Lalu apa selanjutnya? Kemudian dikatakan di situ, fa aqbala thnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Dari 3 orang tadi, yang 2 menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya yaitu mendekat ke beliau, sementara yang 1 dhahaba wahidun, yang satunya pergi. Tadinya ada berapa? 3. Kemudian 2 mendekat ke Nabi, yang satunya menjauh pergi. Fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika 2 orang ini mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berdiri sejenak. Ketika akan mendekati Nabi, 2 orang ini berdiri sejenak. Ngapa gue Ustaz? Nyari tempat supaya bisa dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah sangat penuh pada saat itu. Kira-kira mana ya yang ada tempat kosong di situ? Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Dari 2 orang tadi, salah satu darinya, dari kedua orang tadi, yang satu itu melihat ada celah. Misal 2 orangnya itu berdiri di situ, di saka situ. Lihat di sini kosong, plong, langsung seret. Langsung kenapa? Duduk di tempat yang kosong itu. Pengen dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal akharu fajalasa khalfahum. Lah terus sing sijine priwe Ustaz? Yang satunya, kata Abu Waqid, yang satunya malu-malu. Dia pun duduk di belakang manusia. Yang satunya Masya Allah semangat mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satunya lebih milih duduk di belakang manusia, di belakang para sahabat. Kemudian disebutkan, wa amma salisu fa adbara zahiban. Adapun orang yang ketiga tadi semakin jauh pergi meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya 3 jadi 2. Dari 2 jadi 1 yang sangat dekat kepada Nabi, satunya lumayan dekat. Kemudian Nabi SAW masih melanjutkan tausiahnya, ya. Dan setelah itu selesai tausiahnya. Ketika tausiahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ketika itu beliau selesai dari tausiahnya. Setelah selesai beliau ingin menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya. Beliau pun menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya.
Ala ukhbirukum 'anin nafaris salasah. Wahai para sahabatku, perhatikan. Pengen tidak kalian? Aku kasih tahu mengenai 3 orang tadi. Pengen gak saya kasih tahu 3 orang tadi itu apa? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam langsung melanjutkan sabdanya, amma ahaduhuma fa'awa ilallahi subhanahu wa ta'ala fa'awahullah. Orang yang pertama tadi yang mendekat ke majelisku, dia itu mendekat karena Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar tulus pengen belajar. Maka balasannya fa'awahullah, Allah pun dekat kepada dia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah dekat, maka seorang hamba betapa bahagianya dia. Dipareki kok dipareki nang Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang ala kulli syai'in qadir. Tentu dia akan mendapatkan rahmat, akan dimudahkan dalam memahami apa yang disampaikan berupa ilmu kebaikan. Dan ini selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan pahamkan dia dengan agamanya. Ini yang pertama. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma al-akharu fastahyallahu minhu. Adapun orang yang kedua tadi, yang duduknya ngumpet-ngumpet karena malu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun malu kepadanya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammal akhar, yakni yang ketiga. Adapun orang yang ketiga tadi, ketahuilah wahai para sahabatku, fa'aradallahu anhu. Yang ketiga tadi, dia milih berpaling dari majelisku, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berpaling darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun yang kami bawakan adalah riwayatnya Imam Bukhari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis tersebut ada banyak sekali faedah, dan insya Allah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita coba mengambil faedah dari kisah yang disampaikan tadi oleh siapa? Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Faedah atau pelajaran pertama yang bisa kita petik dari kisah tadi adalah setiap orang yang berada di majelis ilmu semuanya pasti mendapatkan keutamaan. Ini yang pertama. Setiap orang yang menghadiri majelis ta'lim benar-benar tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia mendapatkan keutamaan. Meskipun posisi duduknya itu di mana itu, dia tetap dapat keutamaan. Di depan, di tengah, di belakang, tapi tetap berbeda. Ya, tetap berbeda. Seperti halnya seorang karyawan yang rajin masuk kantor tepat waktu dengan karyawan yang sukanya telat. Apakah bosnya akan menyamakan mereka? Menyamakan mboten, Pak? Mboten jelas. Yang rajin, yang berangkatnya tepat waktu, pasti cepat atau lambat ya bisa jadi dia akan mendapatkan apresiasi, dia akan mendapatkan penghargaan, dimuliakan, Masya Allah. Berbeda halnya dengan karyawan yang sukanya telat.
dirasani ngene, mungkin ada potongan gaji, beda. Kalau dalam masalah dunia saja beda, apalagi dalam masalah akhirat. Duduk di majelis taklim merupakan salah satu kegiatan ibadah kepada Allah. Maka yang namanya ibadah itu ada tingkatannya. Meskipun semuanya dapat keutamaan, tapi tetap berbeda-beda. Apa itu Ustadz? Keutamaan secara umum yang diperoleh oleh orang-orang yang menuntut ilmu sangat banyak. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini mungkin sering kali kita dengar hadis ini. Nggak apa-apa, kita baca lagi. Ya, kita sampaikan lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan orang-orang yang mana mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka berkumpul tidak hanya sekedar berkumpul, tapi mereka membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mempelajarinya. Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Kita masih memiliki majelis tafsir di Purbalingga. Ya. Maka kita harus bersyukur. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan majelis itu. Dan malam Selasa ini juga kajian Asmaul Husna yang dibahas, Masya Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah. Luar biasa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Keutamaan umum ini ada 3 yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mau meluangkan waktu untuk belajar. Yang pertama, ketenangan akan turun ke dalam dirinya, ke dalam dadanya. Orang-orang yang rajin datang ke majelis ilmu jauh lebih tenang hati mereka daripada orang-orang yang kosong, kering hatinya dari majelis taklim. Dijamin. Ketika menghadapi masalah pun akan berbeda mereka. Orang yang rajin mendatangi majelis taklim dan orang yang kosong dari majelis taklim hatinya, bisa dilihat ketika menghadapi masalah, problematika baik rumah tangga, pertemanan, pekerjaan, itu akan jauh berbeda dengan orang yang jarang sekali menghadiri majelis taklim. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi dengan rahmat, kasih sayang. Wa haffathumul malaikah. Dan para malaikat akan menaungi mereka. Ternyata ada satu lagi. Tadi 3 ya. Pertama, dapat ketenangan, dapat rahmat, kasih sayang, dapat naungan malaikat. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan para penuntut ilmu akan disebut-sebut mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya inilah orang yang mulia, inilah orang yang mulia, inilah orang yang mulia. Masya Allah. Namanya panjenengan sedang apa? Disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ustaz? Di hadapan makhluk-makhluk yang mulia, para malaikat. Maka berbahagialah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini faedah yang pertama, bahwasanya semua orang yang menghadiri majelis taklim, mereka akan mendapatkan keutamaan secara umum. Ada juga secara khususnya, tadi sudah kami sampaikan. Kemudian yang kedua, disunnahkannya untuk duduk dekat dengan orang yang menyampaikan ilmu. Nah, yang kedua, disunnahkannya atau dianjurkannya
Penuntut ilmu itu duduk dekat dengan orang yang menyampaikan materi, orang yang menyampaikan ilmu. Ya. Panjenengan kalau misalnya ada pengumuman bahwasanya jam sekian sampai jam sekian, ada batasnya. Misalnya habis maghrib sampai isya, ada pembagian sembako uang tunai berapa? 1 juta. Sembako uang tunai 1 juta. Napa malih? Motor gratis, umroh gratis, haji gratis. Panjenengan pengen urutan sing kepinten? Kesiji jelas. Pertama, nggak mungkin atau jarang sekali lah, ya, di luar umum lah, ada pembagian seperti itu. Oh lah, ngono, monggo. Jarang kayaknya. Yang diberikan itu luar biasa loh, sembako, uang, motor, ya, dan lain-lain. Kita pada umumnya pasti pengennya yang pertama, itu dalam urusan dunia. Lalu mengapa kita ketika dalam urusan akhirat, yang mana majelis ta'lim ilmu itu adalah sesuatu yang lebih jauh, lebih indah, jauh lebih indah daripada dunia dan seisinya. Bahkan ini adalah warisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah waktu itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu hari datang ke pasar. Kemudian beliau ketika sudah sampai ke pasar, beliau teriak, "Wahai para penduduk pasar yang berada di kota Madinah." Ini teriak keras banget. Apa yang menyebabkan kalian lemah di sini? Apa yang melemahkan kalian sehingga kalian kok sibuk di sini terus-menerus? Nah, panjenengan kalau lagi sibuk di pasar, transaksi, jual beli, jujuli wong, lagi golek duit sing pas, nuntun motor, parkir, tiba-tiba ada orang yang teriak kayak gitu. Apa yang panjenengan pikirkan? Kia siapa sih? Anyaran apa ya? Tapi ketika itu penduduk pasar tidak seperti itu. Mereka bertanya kepada Abu Hurairah, "Oh, coba Abu Hurairah, memang apa wahai Abu Hurairah yang kamu lihat sehingga kamu menilai kami ini lemah, tersibukkan oleh pasar ini? Memang apa sih?" Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassamu wa antum hahuna." Ketahuilah, warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagi sementara kalian masih di sini. Langsung apa? Rekutu. Ala tadhhabuna wa ta'khuduna nasibakum? Mengapa kalian tidak pergi ke sana dan mengambil bagian kalian? Langsung pada berkutu, pergi. Sebelum itu mereka tanya, "Wa aina ya Abu Hurairah?" Di mana itu wahai Abu Hurairah? Di masjid. Langsung pergi. Nah, ketinggalan ini. Mereka langsung pergi. Bahkan diceritakan fa kharaju sira'an. Banter banget langsung. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Sementara Abu Hurairah di pasar sendirian, nunggu mereka balik lagi. Ini bukan prank ya. Temenan pembagian warisan. Nah, kemudian falamma ra'auhu qalu, "Ya Abu Hurairah, laqad atayna al-masjida fadakhalna fihi falam nara syai'an yuqassam." Ketika mereka balik, mereka nyari-nyari Abu Hurairah, ndi ge wong. Ketemu kan akhirnya. Lalu mereka mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, sungguh kami telah datang ke masjid yang kamu maksud tadi. Tapi ternyata ketika kami sampai di masjid, nggak ada itu yang namanya pembagian waris." Mungkin kalau zaman sekarang ya, kok ngeprank apa? Enggak.
Terus Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun tanya kepada mereka, "Ma ra'aitum fil masjid ahadan? Aw ma ra'aitum fil masjid ahadan?" Benar, kalian enggak lihat sesuatu di masjid? Enggak ada apa-apa, serius? Maka mereka pun mengatakan, "Bala, ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadzakaruna fil halal wal haram." Ya tentu kami lihatlah Abu Hurairah. Di sana itu ada orang-orang yang lagi sholat, ada orang-orang yang lagi baca Quran, dan ada di antara mereka yang sedang membahas halal dan haram. Apa itu? Majelis ilmu. Ya. Setelah Abu Hurairah mendengar apa yang disampaikan oleh penghuni pasar, beliau pun mengatakan, "Waihakum, dzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Celaka kalian, itu yang aku maksud, warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan, kemudian beliau radhiyallahu anhu pun membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal anbiya la yuwarrisu dinaran wala dirhaman." Ketahuilah, para nabi itu mereka tidak mewarisi dinar, dirham, harta. Tidak. Innama warrasul ilm. Sesungguhnya para nabi itu mereka mewarisi ilmu. Maka kita harus bersyukur, Pak Bu, kita ini kakinya dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraup mendapatkan warisan orang-orang yang paling mulia di muka bumi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan pasti memilih orang-orang yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu. Maka bersyukurlah, memintalah kepada Allah supaya bisa istiqomah sampai kematian datang. Ya. Ini faedah yang kedua. Apa tadi? Disunahkan untuk dekat, ya. Disunahkan untuk dekat ke pemateri penyampai ilmu, ya, supaya lebih jelas apa yang disampaikan dan biar lebih berkah insyaallah. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita petik, ini faedah dari sebagian ulama, bahwasanya dimakruhkan keluar masjid ketika dilangsungkan taklim tanpa ada uzur syar'i. Jadi sebagian ulama mereka berpendapat makruh hukumnya keluar ke masjid padahal lagi ada taklim tanpa uzur syar'i. Harus digarisbawahi, tanpa uzur syar'i. Di stabilo ya kena. Kenapa Ustadz kok bisa makruh? Bisa jadi namanya ilmu itu kan wajib untuk dipelajari. Ketika ada sesuatu yang wajib, ya, dipelajari itu disampaikan, maka sudah seharusnya kita itu mendengarkan. Ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini yang ketiga. Kemudian yang keberapa? Keempat. Oke. Yang keempat adalah orang yang tulus dalam mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kebaikan. Orang yang tulus dalam mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk meraih atau mendapatkan yang namanya kebaikan. Faedah ini bisa kita ambil dari mana, Ustaz? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa ketika orang yang pertama tadi mendekat, maka Allah pun dekat kepadanya. Mendekatnya dia ini menunjukkan secara zahir bahwasanya dia itu tulus dalam belajar.
Orang yang tulus dalam melakukan sesuatu pasti ada perbuatannya, kelihatan zahirnya. Ya, secara zahirnya itu kelihatan. Nah, berkaitan dengan yang kita bahas, kedekatan orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat Allah Subhanahu wa taala juga dekat kepada dia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala dekat kepada dia, maka Allah akan bimbing dia. Allah akan beri petunjuk dia. Kata Allah Subhanahu wa taala gimana? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, gitu. Orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar dia itu mencari kebaikan, mengamalkan kebaikan di jalan kami, jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tunjukkan bagi dia jalan-jalan kebaikan, ya. Dan faedah yang keempat ini juga sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang kita bahas, bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan seseorang dengan agamanya. Inilah faedah yang keempat. Kemudian faedah yang kelima, di antara adab dalam bermajelis ilmu adalah mengisi ruang yang kosong. Mengisi ruang yang kosong. Sudah Isya? Oh, belum. Di antara adab dalam bermajelis taklim adalah mengisi ruang yang kosong. Mengisi ruang yang kosong itu dalam majelis taklim termasuk kebaikan, bukan? Kebaikan. Dan yang namanya kebaikan itu dalam syariat Islam kita sangat dianjurkan untuk berlomba-lomba. Dalilnya apa Ustaz? Fastabiqul khairat. Kalian berlomba-lombalah dalam kebaikan, dalam ibadah. Beda halnya dengan isar. Napa niku isar? Isar napa? Isar napa? Napa isar? Isar itu ya mengutamakan orang lain. Tapi ini dalam masalah dunia. Jadi anak soft kosong, monggo. Masya Allah isar. Ya salah. Panjenengan misalnya isar itu ya gimana ya? Ke minimarket misalnya, mau beli madu misalnya, tinggal siji. Ternyata ada 3 orang di situ. Waduh, rebutan apa priwe ya? Contoh isar adalah panjenengan kayak gini. Jebule telu-telune isar, sekali kabeh. Monggo. Nah, itu dalam masalah apa? Masalah dunia. Kalau dalam masalah akhirat, ya, maka harus berlomba-lomba. Jangan sampai kebalik. Nah, prakteknya sebagian dari kita itu kebalik, ya. Maka jangan sampai kita seperti itu. Kalau misalnya kita masih seperti itu ya diperbaiki, masih ada kesempatan. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan. Ada berapa faedah? Ada 5. Yang pertama apa? Setiap orang yang berada di majelis taklim, dia pasti mendapatkan keutamaan secara umum. Kemudian yang kedua, apa? Disunahkan untuk duduk dekat dengan pemateri, orang yang menyampaikan ilmu. Yang ketiga apa? Nah, sebagian ulama mengatakan makruh ketika ada majelis taklim di masjid lalu orang keluar dari masjid tanpa adanya uzur, ya, nggak ada uzur syar'i. Yang keempat apa? Orang yang tulus dalam belajar, maka akan Allah berikan kebaikan untuknya. Dan yang kelima apa? Di antara adab bermajelis adalah mengisi tempat-tempat yang kosong. Semoga majelis kita pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.